Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yovanka Fergusia Arifianto Martodirjo. Saya berasal dari kelas 10 IPA 6 absen 13 SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan dampak sosial informatika. Yang pertama, dampak berkembangnya teknologi di bidang pendidikan. Dampak positifnya yang pertama yaitu sistem administrasi pendidikan lebih mudah. Yang kedua, membantu proses pendidikan menjadi lebih mudah diakses. Yang ketiga, adanya electronic learning yang dapat kita akses melalui smartphone. Yang terakhir, adanya diskusi online yang dapat kita akses melalui internet. Dampak negatifnya yaitu adanya situs-situs yang tidak mendidik dan adanya situs-situs yang menyebarluaskan hoaks. Contoh implementasi teknologi di bidang pendidikan yaitu yang pertama, electronic learning, yaitu proses pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi khususnya internet. Yang kedua, electronic book, yaitu buku digital yang dapat kita akses melalui smartphone atau laptop. Dampak sosial informatika yang kedua adalah berkembangnya teknologi di bidang ekonomi. Dampak positifnya yaitu terjadinya industrialisasi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang ketiga, dunia industri semakin produktif. Dan yang terakhir, semakin luasnya lapangan pekerjaan. Dampak negatifnya yaitu terjadinya penipuan perdagangan. Yang kedua, masyarakat menjadi lebih konsumtif. Contoh implementasi teknologi di bidang ekonomi yang pertama yaitu internet banking, merupakan pelayanan perbankan yang dapat kita akses melalui smartphone. Yang kedua, perdagangan elektronik, yaitu proses jual beli yang dapat langsung kita akses melalui smartphone sehingga kita tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk membeli barang. Dampak sosial informatika yang ketiga adalah berkembangnya teknologi di bidang politik. Dampak positifnya yang pertama yaitu demokratisasi, yang kedua dampak lingkungan, yang ketiga cepat dan efisien, dan yang terakhir politik internasional. Dampak negatifnya yaitu jangkauan akses, biaya yang mahal, dan yang terakhir transparansi dan privasi. Contoh implementasi teknologi di bidang politik yang pertama, konferensi video. Media ini memungkinkan dua orang untuk saling berinteraksi melalui media elektronik yang berbentuk video. Yang kedua, e-government merupakan upaya pemerintah untuk meratakan sistem pemerintahan yang dapat diakses melalui media elektronik. Dampak sosial informatika yang keempat merupakan berkembangnya teknologi di bidang sosial. Dampak positifnya yang pertama yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua, mempermudah komunikasi antar manusia. Yang ketiga, rasa solidaritas yang tinggi. Yang keempat, memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Dampak negatifnya yaitu menjamurnya produksi bajakan dan kurangnya rasa kekeluargaan. Contoh implementasi teknologi di bidang sosial yang pertama yaitu jejaring sosial. Media ini diperuntukkan bagi orang yang memiliki aktivitas dan ketertarikan yang sama. Yang kedua yaitu media sosial. Media ini memungkinkan untuk berbagi, chatting, dan memberi informasi dan lain-lain.
Dampak sosial informatika yang kelima merupakan berkembangnya teknologi di bidang budaya. Dampak positifnya yaitu tekanan kompetensi yang tajam. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Yang ketiga, adanya perbedaan kepribadian antara laki-laki dan perempuan. Dampak negatifnya yaitu kerusakan moral di masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.